Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rahma selaku dosen pemapau mata kuliah SP Termodinamika dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada hari ini telah dapat menyelesaikan tugas pembelajaran video mata kuliah termodinamika tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Kedua kalinya, sholawat bersalam tak lupa kita haturkan kejujuran kita hadipan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Baik, untuk ketiga kalinya, perkenalkan, nama saya Mar'atus Solehah dengan NPM 1911090210 dari kelas Fisika 4D. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang termodinamika, yaitu pada bab 20.3, yaitu tentang color latent. Jadi, apa sih itu color latent? Jadi, color latent itu merupakan color yang tersimpan pada suatu zat untuk mengubah wujudnya dari suatu bentuk ke bentuk yang lain atau perubahan fase. Nah, sedangkan untuk perubahan fase sendiri itu ada dua perubahan, yaitu yang pertama perubahan fase dari padat ke cair itu atau bisa kita sebut dengan melebur. Nah, sedangkan perubahan fase yang kedua yaitu dari cair ke gas atau bisa disebut dengan menguap. Pada tabel grafik color latent. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik color latent. Jadi, terjadinya perubahan fase atau peleburan itu terjadi pada bagian 1 dan bagian 2. Nah, di fase ini itu akan jadi perubahan fase peleburan. Nah, sedangkan untuk yang ketiga dan keempat itu mereka akan terjadi penguapan. Nah, di sini akan terjadi penguapan. Tapi sedangkan untuk yang dari 2 ke 3 itu mereka tidak terjadi perubahan fase, sama halnya juga dengan nomor 4 dan nomor 5. Itu mereka tidak terjadi perubahan fase. Untuk selanjutnya, yaitu untuk mencari energi. Untuk mencari energi yang dibutuhkan fase suatu zat ini yang bermassa M itu adalah Q sama dengan plus min ml. Nah, di mana Q ini merupakan kalor yang ditambahkan atau dilepaskan selama perubahan fase. Nah, sedangkan yang plus dan min ini itu bergantung pada penambahan atau pengurangan energi dari suatu zat. Untuk nilai M itu sendiri merupakan massa zat. Nah, sedangkan
yang L ini itu merupakan color latent peleburan atau color latent penguapan. Jadi tergantung pada perubahan fasenya. Kita dapat menggambarkan pembahasan fase dalam hal penataan ulang pada molekul. Yaitu ketika energi ditambahkan atau dihilangkan dari suatu zat untuk zat unsur, di mana atom tidak dapat bergabung untuk membentuk molekul. Jadi pembahasan berikutnya itu kita harus tafsirkan dalam hal atom. Kita juga menggunakan istilah umum yaitu molekul untuk merujuk pada kedua bahan kimia senyawa dan zat unsur. Kita juga harus pertimbangkan terlebih dahulu perubahan fasenya cair ke gas itu. Untuk molekul-molekul dalam cairan itu kan saling berdekatan. Jadi gaya di antara mereka itu lebih kuat dibandingkan molekul-molekul gas yang terpisah lebih jauh. Jadi oleh karena itu kerja harus dilakukan pada cairan melawan gaya molekul sehingga menarik. Jika molekul adalah untuk memisahkan, sedangkan pada panas laten penguapan adalah jumlah energi persatuan masanya yang harus ditambahkan ke cairan untuk mencapai pemisahannya. Jadi untuk benda padat, kita bayangkan bahwa penambahan energi penyebabkan amplitudo dengan getaran molekul itu tentang posisi keseimbangan mereka menjadi lebih besar sebagai suhu meningkat. Pada titik kepadatan itu, amplitudonya itu besar cukup untuk memutuskan ikatan antara molekul dan mungkin molekul berpindahan itu yang berupa posisi. Jadi molekul-molekul dalam cairan itu juga terikat satu sama lain, tapi kurang kuat dibandingkan pada fase padat. Namun dalam perubahan fase cair ke gas sendiri, kita juga pastikan tipe cair dan menciptakan situasi di mana molekul gas itu pada dasarnya adalah tidak terikat satu sama lain. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa lebih banyak energi diperlukan untuk menguapkan massa zat tertentu daripada yang diperlukan untuk melelehkannya. Panas laten atau color laten yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.